Challenger, Vladimir Fraser. Victory through the rounds. The chance of survival. Fighting back, he can't hold the punches. Now a very angry side strength. The sense of urgency here. In my homeland, die. Halo teman film dimanapun kalian berada, bertemu kembali di channel Teman Film, channelnya orang yang suka nonton film tapi gak sempat nonton berjam-jam dan akhirnya lebih suka mendengarkan alur ceritanya saja. Ya tepat sekali di sini tempatnya. Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India yang berjudul David. Film yang dirilis pada tahun 2025 ini diperankan oleh Anthony Varghese, Muhammad Ismail, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini mengisahkan tentang perjalanan seorang legenda boxing yang harus turun gunung demi merubah nasib keluarganya. Ingin tahu kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Kisah diawali di daerah Kerala, India, yang memperlihatkan aktivitas di sekolah, yang menunjukkan bagaimana seorang guru mengajar tentang sebuah kisah perjuangan seorang pahlawan di tahun-tahun sebelum Masehi. Cerita itu tentang peperangan antara Raja Goliat melawan Saul yang berlangsung dipenuhi ketegangan dan diwarnai aksi heroik Raja Goliat yang sendirian melawan prajurit Saul. Dan karena keberanian dan keyakinannya, Goliat berhasil memenangkan peperangan tersebut. Namun tiba-tiba, dia dijatuhkan oleh ketapel milik David. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan dari seorang murid bernama Kunji yang dibuat heran siapa tokoh pahlawan dalam sejarah tersebut. Namun ini bukanlah cerita tentang kerajaan dahulu, melainkan kisah kehidupan Kunji yang memutuskan memilih Goliat sebagai pahlawan yang dia sandingkan dengan ayahnya sendiri, sehingga tak heran jika Kunji sering ditertawakan. Kunji terlahir dari keluarga yang monoton, dan hal itu bisa dibuktikan pada saat pamannya yang bernama Kabir mengajaknya pergi memancing daripada menyuruhnya belajar. Seperti halnya Raja Goliat yang terkapar di medan perang, inilah sosok ayah Kunji yang bernama Asik Abu, yang berprofesi sebagai pengacara alias pengangguran banyak acara. Hal tersebut tentu membuat sang istri bernama Sherin sangat jengkel melihat suaminya seperti tak memiliki beban hidup. Merasa tertekan dengan ocehan sang istri, Abu pun bergegas menghubungi orang yang biasa memberinya pekerjaan dan dia bernama Vitus. Karena diketahui bukan tak ada pekerjaan, melainkan Abu hanya mau bekerja jika terdapat tamu undangan dari kalangan selebritis di setiap tugasnya. Yang mana Vitus merupakan direktur sebuah perusahaan penyedia jasa keamanan dan Abu adalah salah satu pegawainya. Alasan Abu ingin menjaga selebritis agar dia bisa berfoto dengannya karena Kunji selalu membanggakan ayahnya kepada teman-temannya kalau ayahnya dekat dengan artis. Abu yang wataknya memang pemalas lebih memilih pergi memancing daripada menerima tawaran pekerjaan dari Vitus. Dan alasannya kekeh jika tidak terdapat tamu undangan dari kalangan selebritis. Meski begitu, Kunji tetap bahagia dan sangat bangga kepada ayahnya. Tapi tidak dengan Sherin yang terus tetap sabar dan rela bangun pagi untuk mengurus suami dan anaknya. Berikut harus pergi mencari nafkah untuk menghidupi keluarga kecilnya. Sherin bekerja sebagai OB di sebuah cabang perusahaan milik Vitus, sehingga tak heran jika Sherin sering ditegur karena terlambat datang. Namun sebagai istri yang taat kepada suami, Sherin tetap tabah di depan suaminya, meski dia harus menahan keinginannya untuk melakukan perawatannya sendiri. Sehingga Abu berusaha untuk memenuhi keinginan istrinya, namun Abu hanya membuang-buang waktu saja. Kemudian, Vitus kembali menghubunginya, dan kali ini mereka kedatangan selebritis cantik yang membuat Abu sangat bersemangat meski tangannya terluka.
അതിനെന്താ Town Madian but Modayan, little bit of Sugi Emilian. He's a small town. Dan inilah pekerjaan Abu yang harus rela berdesakan demi menjaga keamanan bintang tamu. Namun karena tangannya sedang cedera, tiba-tiba mengenai hal itu, Pitus menegur Abu karena main hakim sendiri, yang membuat perusahaannya mengalami kerugian dan dipandang negatif oleh publik. Namun, Abu tak begitu menghiraukannya karena tindakannya yang dianggap wajar. Malah, Abu tak sungkan berfoto bersama artis tersebut. Dan benar saja, setiap ayahnya berfoto dengan orang terkenal, Kunji memberitahu kepada semua teman-temannya bahwa ayahnya merupakan orang hebat dan bekerja di sebuah industri film. Namun karena siswa dilarang membawa ponsel ke sekolah, Kunji dihukum oleh gurunya dan memanggil Abu ke sekolah. Tak berbeda dengan ayahnya, Kunji bermodalkan dusta pada gurunya, sehingga guru sekolah berlaga manis di depan Abu karena berharap jika dirinya dijadikan artis di industri filmnya. Beralih ke negara sultan yaitu Dubai, yang memperlihatkan pertandingan boxing antara sang juara dunia dari Turki bernama Zainul Akhmadov yang berhasil memenangkan pertandingan 18 kali tanpa kalah. Banging to push Akhmadov back. That punch has done style if Zainul is weakening Frazier. Dan di setiap pertandingannya, Akhmadov selalu menang di bawah 5 ronde, sehingga dia dinobatkan sebagai Raja KO. For a record, he's punching over the upstairs, looking for the cut this time. Emergency here by Zainul. Wang! And I can guarantee you. Kembali ke kehidupan Sherin yang sudah sangat jengkel melihat suaminya yang terus bermalas-malasan. Sehingga Sherin meminta Kabir untuk memberi ketegasan kepada Abu agar mencari pekerjaan untuk menafkahi anak istrinya. Karena terlahir dari keluarga yang sama, Kabir tentu tidak jauh berbeda dengan Abu yang lebih mementingkan minuman daripada kewajiban. Namun, karena Kabir telah berjanji kepada Sherin, dia meminta agar Abu segera mencari pekerjaan dengan alasan memiliki janji kepada mendiang ayahnya. Pitus pun kembali menghubungi Abu, namun Abu beralasan bahwa dirinya sedang mengerjakan pekerjaan yang lain, sehingga Abu menolak pekerjaan Pitus. Namun Kabir segera memberitahu bahwa dia bisa menggantikan Abu di pekerjaan ini, sehingga Abu dapat bekerja kepada Pitus. Sebagian besar negara pun dihebohkan saat kedatangan sang juara dunia boxing ke daerah Kochi, India. Selain untuk meningkatkan popularitasnya, Akhmadov memenuhi undangan Pitus yang sama-sama ingin meningkatkan jangkauan perusahaannya. Yang saat itu, Abu yang sebelumnya sangat terpaksa pun bertugas menjaga keamanan di sana. Para penggemar Akhmadov meminta agar menunjukkan beberapa skill boxingnya kepada mereka. Sehingga demi popularitasnya, Akhmadov segera melakukannya dengan meminta Abu untuk menjadi bahannya. Yang saat itu, dia menyatakan bahwa semua orang akan berkedip ketakutan saat melihat pukulannya. Dan hal itu akan segera dibuktikan kepada Abu. You, come here. Namun, Abu tak berkedip sedikit pun, yang menunjukkan bahwa tak ada ketakutan di matanya. Sehingga Akhmadov yang merasa malu pun benar-benar memukul Abu, yang membuat dirinya mendapat pujian daripada penggemarnya. Namun tiba-tiba, sang juara dunia dibuat namru setelah dipukul orang biasa. Hal tersebut tentu menggemparkan jagat maya yang tak menyangka jika seorang juara dunia tertundung di bawah orang biasa, sehingga tak sedikit yang terkagum kepada Abu. Namun tidak bagi Pitus yang seketika memecatnya karena Pitus sangat kerugian besar, dan tentu dia tak ingin mendapat masalah besar karena berurusan dengan Akhmadov. A native of Cochin, inadvertently boxer Mr. Floyd's name. Akhmadov sangat murka karena karir yang bertahun-tahun dia perjuangkan seketika harus hancur oleh satu pukulan orang miskin dan jauh di bawahnya. Sehingga pihak Akhmadov berniat untuk menyelesaikan masalah tersebut secepatnya.
Terlihat, awak media menyoroti kediaman Abu, yang seketika namanya meroket setelah mendaratkan pukulan kepada Akhmadov. Dan karena sewatak dengan ayahnya, Kunci dengan bangganya menyebut ayahnya orang hebat, dan dia tak menyadari jika ayahnya telah ditangkap oleh polisi. Terlihat, inspektur yang bernama Rajlan mendatangkan 2 karyawan Pitus untuk mendapat kesaksian perihal Abu. Namun Rajlan telah dikonfirmasi bahwa pihak Akhmadov tidak memberi tuntutan. Akhirnya, Abu dilepaskan dan diminta untuk tidak keluar dari wilayah Rajlan sebagai bentuk peringatan mengenai Abu yang sebelumnya telah memukul tamu Pitus. Rajlan pun memperlihatkan foto orang-orang yang mendapati pukulan Akhmadov untuk meyakinkan bahwa Akhmadov bukanlah orang sembarangan. Hal itu membuat Abu tak tenang, seakan Abu ingin tertidur lama dan bangun setelah masalah ini selesai. Mereka pun mencari ketenangan di suatu tempat, hingga kemudian Abu dikejutkan dengan kehadiran Akhmadov di kediamannya. Hal itu membuatnya salah tingkah dan tak ada pilihan lain selain pasrah. Namun lagi-lagi, Kunci dengan kepolosannya kembali berulah saat mengetahui kedatangan ayahnya dan segera bersorak jika akan ada pertempuran di rumahnya. Saat itu, Akhmadov meminta agar Abu bertanding dengannya sebagai cara untuk mengembalikan popularitasnya. Namun di antara semua tak ada yang mengerti bahasa Inggris selain Kunci sendiri. Sehingga lagi-lagi Kunci seakan menerjemahkan bahwa ayahnya menerima tawarannya dan tak akan segan-segan untuk menghabisinya. Mendengar itu, Akhmadov semakin tertantang dan menjanjikan uang yang sangat banyak jika Abu dapat mengalahkannya. Akhmadov pun segera memberi pernyataan tersebut di media berita dan mengutarakan hadiah besar sesuai yang dia janjikan. Abu. Mengenai hal itu, salah satu atasan Sherin menyatakan agar Abu menerima tantangannya karena itu suatu kesempatan besar untuk nasib keluarganya. Namun Abu sangat ketakutan sehingga dia terus dibayangi dengan pengalaman buruknya. Sehingga pada saat dia dimintai keterangan, dia menyatakan bahwa dia tak berniat menerima tantangan tersebut dan rela dipenjara jika Akhmadov mengajukan tuntutan terhadapnya. Keputusannya membuat Sherin heran karena itu merupakan satu kesempatan untuk merubah nasib mereka. Di sisi lain, anggota camp boxing di daerah Kochi sangat heran mengenai Akhmadov yang tersungkur oleh orang biasa. Namun pernyataan mereka dicela oleh pimpinan camp tersebut yang bernama Ragapan yang menegaskan bahwa pukulan Abu bukanlah pukulan biasa. Hal tersebut membuat Ragapan tertarik untuk merekrutnya, sehingga Ragapan bergegas menemui Abu. Ragapan meminta agar Abu bergabung ke dalam campnya guna membangkitkan lagi olahraga boxing India yang telah lama tersisihkan. Namun tentu Abu tetap menolak, sehingga anggota Ragapan menyatakan jika mereka selalu terbuka kalau Abu berubah pikiran. Di suatu hari, berita televisi terus berseliweran dengan mengklaim bahwa Abu seorang penjahat berkedok petugas keamanan. Dan itu dikuatkan oleh Pitus sebagai direktur perusahaan yang menjelaskan bahwa Abu merupakan mantan napi yang telah melakukan tindakan kejahatan. Hal tersebut membuat Kunci mendapat banyak bulian dari teman-teman sekolahnya. Begitupun dengan Sherin yang harus kehilangan pekerjaannya setelah dipecat oleh Pitus. Abu dibuat tak karuan melihat anaknya yang terus murung yang disebabkan keputusan Abu yang menolak tantangan Akhmadov. Berikut dengan Sherin yang sangat stres karena kehilangan pekerjaan satu-satunya yang menjadi penopang kehidupan keluarganya. Kunci pun menceritakan kesedihannya mengenai tuduhan orang-orang yang mengklaim bahwa ayahnya seorang penjahat. Kunci meminta Abu untuk membuktikan bahwa Abu bukan penjahat dengan menerima tantangan Akhmadov. Namun Abu tetap menolak dengan alasan takut. Mendengar itu, Kunci pun semakin kecewa kepadanya. Abu pun memberi alasan yang sama kepada Sherin jika dirinya sangat takut untuk menerima tantangan Akhmadov. Namun bukan takut pada sang juara dunia, melainkan takut pada dirinya yang sebenarnya. Sehingga Abu menceritakan dirinya di 10 tahun sebelumnya, yang ternyata
Abu merupakan petarung bebas yang tak pernah terkalahkan. Sehingga orang-orang yang bertaruh kepadanya dilimpahi kekayaan setelah Abu memenangkan pertarungannya. Dan bukan karena Akhmadov yang memukulnya duluan. Abu memukul Akhmadov karena tak tahan dengan gemuruh tepuk tangan orang-orang yang mengagumi Akhmadov. ഫോട്ടോ വെച്ചില്ല കോട്ടനും കൂടികൾ Abu pun kembali bercerita jika setelah terus memenangkan pertarungannya, seorang miliarder menaruhkan seluruh uangnya untuk kekalahan Abu. Yang saat itu datanglah seorang atlet boxing profesional bernama Sin yang tujuannya hanya untuk menonton saja. Namun seorang temannya meminta agar Sin menghabisi Abu yang sangat sombong setelah tak terkalahkan. Sin juga diminta pelatihnya untuk mengikuti pertandingan tersebut sebagai pemanasan saja sebelum Sin bertanding di kancah internasional. Mereka pun saling menunjukkan kehebatannya. Namun, karena Sin seorang petarung profesional, Abu berhasil dibuat kerepotan, sehingga Sin dengan sangat mudah mengalahkan Abu yang hanya bermodalkan bakat saja. Dan itu merupakan kekalahan pertama dan terburuk yang pernah dialami oleh Abu. Sehingga orang-orang mengagungkan Sin. Namun beberapa temannya terus membakar amarahnya agar Abu segera mengalahkan Sin. Sehingga Abu yang sangat marah pun menyerang Sin di ruang ganti hingga Sin babak belur. Sehingga sejak saat itulah Abu terus dihantui rasa bersalahnya karena telah menghancurkan mimpi Sin untuk membawa nama negara. Kemudian Abu memutuskan untuk menerima tantangan Akhmadov dan segera mengurus surat-surat yang diperlukan. Abu ingin membuktikan kepada putrinya jika dirinya tidak seperti apa yang diberitakan. Kemudian, Abu pergi ke kamp Ragavan untuk mengasah kembali kemampuannya yang telah lama hilang. Abu yang terus dihantui masa lalunya pun tak lain seperti kembali ke mode pabrik dan harus berlatih sebagaimana orang yang tidak tahu boxing. Dan untuk melawan sang juara dunia, Ragavan membuat strategi khusus kepada Abu untuk bertahan selama 5 ronde melawan Akhmadov. Karena sepanjang karirnya, Akhmadov memenangkan pertarungannya hanya di bawah 5 ronde. Sehingga Ragavan sangat menganjurkan latihan keras kepada Abu. Abu pun mulai berlatih dengan sangat keras. Begitupun dengan Akhmadov yang tidak menganggap remeh Abu. Sehingga dia berencana agar Abu tak mampu bertahan bahkan 1 ronde. Kemudian, mereka menghadiri rapat perihal penentuan pertandingan. Dan sesuai yang ditentukan oleh pihak Akhmadov, mereka akan bertanding 45 hari mendatang, yang tentunya Ragavan sangat keberatan karena tidak mungkin Abu akan mahir dalam waktu yang sangat singkat. Namun karena Ragavan tak ingin direndahkan, Ragavan pun menyetujuinya dan siap menanggung segala resikonya. Sesi face-off antara Abu dan Akhmadov pun digelar, yang saat itu Abu tetap menunjukkan khas negaranya dan akan memberikan perlawanan kepada sang juara dunia. Di sisi lain, Kunci memberi pelajaran kepada teman-temannya yang terus membulinya, sehingga itu membuktikan jika darah Abu mengalir kepadanya. Melihat Akhmadov yang terkenal dengan speed dan powernya, Ragavan memiliki rencana khusus untuk mengatasinya. Di sela-sela latihannya, Kunci melepas rindu kepada ayahnya dengan menghubunginya. Melihat cara berlatih Akhmadov, Ragavan menyadari jika Akhmadov benar-benar meningkatkan performanya dan mempersiapkan untuk pertarungan lebih 5 ronde.
Hal itu membuat Ragapan panik, begitupun dengan Abu, yang tentu tak mungkin dalam waktu cepat akan menyelesaikan latihannya. Ragapan pun tak memiliki pilihan lain selain mendatangkan pelatih terbaik, dan tentu mereka membutuhkan banyak biaya, sehingga Ragapan mulai mencari brand yang akan mensponsori mereka. Mengetahui jika yang akan dilawan merupakan sang juara dunia, tentu membuat pemilik perusahaan tak mau mensponsori mereka, karena itu hanya akan sia-sia saja. Namun karena pertandingan ini sangat viral dan terdapat harapan besar bagi negara, mereka pun akhirnya setuju untuk mensponsori Abu. Yes. Terlihat, Ragapan menghubungi salah satu temannya yang berasal dari Kuba untuk meningkatkan kecepatan dan power Abu. Namun hal di luar rencana pun terjadi saat Abu disibukkan dengan sesi foto perihal sponsor mereka yang membuat latihannya terganggu. Sehingga Ragapan memutuskan untuk melakukan sesuai apa yang dia rencanakan karena pihak lawan berlatih sangat keras berikut dengan fasilitas komplit. Sehingga suatu hari pelatih dari Kuba dan seorang atletnya yang bernama Pedro pun datang. Dan ternyata teknik yang dikuasai Abu saat ini jangankan untuk memenangkan pertandingan, untuk melawan saja sangat tidak mungkin. Sehingga Abu mulai dilatih sesuai rencana mereka. Di tengah latihan kerasnya, Sherin diberitahu seseorang bahwa sebaiknya Abu membatalkan pertandingannya karena orang-orang yang terkena pukulan Akhmadov tak bisa hidup normal lagi, dan hal itu membuat Sherin sangat khawatir. Hingga kemudian, Sherin berniat pergi menemui Abu, yang saat itu waktu menuju pertandingan semakin dekat. Kedatangan anak dan istrinya berikut Kabir membuat Abu sangat senang dan bercampur haru. Dia tak ingin mengecewakan mereka dengan kekalahannya, karena selama ini Sherinlah yang bekerja keras yang seharusnya dilakukan oleh Abu. Abu pun mulai menunjukkan peningkatan dalam kemampuannya, meskipun masih belum mampu menandingi Pedro. Hingga kemudian, Abu kembali teringat kepada Shin, yang membuat Abu terhenti saat mendapatkan kesempatan, yang membuat Ragapan sangat marah karena Abu tak mampu mengendalikan mentalnya. Abu sangat kebingungan karena dia tak mampu memberikan yang terbaik, meski dalam sesi latihan. Sehingga Kabir yang ingin membangkitkan semangat Abu pun menyarankan agar Abu terbebas dari masa lalu kelamnya dengan meminta maaf kepada Shin. Hingga kemudian mereka pun menemui Shin yang kini jadi montir di sebuah bengkel. Terlihat, selain menghancurkan mimpinya, Abu pun membuat Shin harus rela kehilangan sebelah matanya, dan tentu Shin tak akan mudah untuk memaafkannya. Namun Shin menyatakan jika dirinya akan memaafkan Abu jika saja Abu berhasil mengalahkan Akhmadov dan membawa nama baik negara. Abu pun terus berlatih dengan sangat keras, hingga Ragapan menilai bahwa kini Abu mampu melawan sang juara dunia. Hingga kemudian, pertandingan yang dinanti-nantikan pun digelar. Terlihat, Akhmadov menunjukkan hasil latihan kerasnya, yang membuat Abu seperti alat latihan saja, dan tentu itu membuat Ragapan berikut orang-orang yang mendukungnya sangat khawatir. Abu pun terselamatkan oleh akhir ronde 1 dan berhasil bertahan di ronde 4. Melihat Abu yang telah kehilangan banyak tenaga, Ragapan segera mengingatkannya untuk menggunakan teknik Kuba. Sehingga itu, Abu berhasil mengendalikan pertarungan. Hal itu membuat Akhmadov sangat geram. Dan terlihat, para pendukung berikut sponsor Abu kembali bersorak yang membangkitkan lagi semangat Abu. Namun Akhmadov berhasil menghentikan gerakan Abu yang membuat Abu terkena knockdown.
Abu yang sudah cedera pun kembali terselamatkan oleh waktu. Namun semua meragukan bahwa Abu bisa kembali melanjutkan pertandingan. Dan ternyata Abu tetap berusaha bangkit dan siap untuk bertanding kembali. Di ronde 6, Abu hanya menjadi santapan empuk bagi Akhmadov. Sehingga melihat itu, Kabir sangat marah kepada Ragapan karena membiarkan saudaranya babak belur. Namun ternyata itu merupakan game plan Ragapan yang meminta Abu sebisa mungkin bertahan hingga 6 ronde sebelum melakukan serangan balasan. Karena diketahui, Akhmadov belum pernah bertanding selama itu, dan itu merupakan kesempatan Abu untuk menjatuhkannya. Akhmadov dibuat ketar-ketir, dan kini dia sendiri yang terselamatkan oleh waktu. Di ronde berikutnya, Abu terus mengungguli Akhmadov. Namun karena sebuah kesalahan, Abu kembali dibuat knockdown. Abu berusaha terus bangkit dan kembali terselamatkan oleh waktu hingga sampailah di penghujung ronde. Mereka terus habis-habisan dengan tenaga yang tersisa hingga kemudian Abu Ashik Box. mereka terpaksa harus dihitung secara poin, sehingga Abu sangat senang karena berhasil melakukan perlawanan. Dan kini juri telah memutuskan bahwa pemenangnya adalah Abu kalah poin karena mendapatkan 2 kali knockdown, sehingga hal itu membuat Kunji sedih. Namun Abu berjanji akan memenangkan pertandingan di lain hari. Sebagai atlet profesional, Akhmadov senang dan dia bahagia karena telah memenangkan pertandingan. Dia pun berbesar hati dan sangat berterima kasih kepada Abu karena dari sepanjang karirnya, hanya Abulah yang mampu menyudutkannya hingga babak akhir. Dan untuk itu, Akhmadov menyatakan bahwa pemenang sebenarnya adalah Abu. Dan sesuai janjinya, Akhmadov memberikan uang dengan jumlah yang sangat besar. Begitupun dengan Shin yang sangat bangga dan tentu telah memaafkan Abu karena telah berhasil membawa nama baik negaranya di kancah dunia. Dan film pun berakhir. Melihat sepak terjang Abu untuk mendapatkan kembali kepercayaan anaknya, pesan yang dapat kita ambil adalah diam tanpa bertindak tidak akan merubah keadaan karena perjalanan hidup berbeda dengan hanya bermimpi. Oke teman film, itulah kisah dari film David. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.